pemanfaatan Google Dokumen tentunya untuk meningkatkan literasi dan Canva yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Nah, sebelumnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mendapat melaksanakan aktivitas rutin kita yang insya Allah ya Bapak Ibu akan dilaksanakan pada setiap minggunya ya di hari Jumat insya Allah, dan ini merupakan agenda yang luar biasa di mana kita bisa saling berbagi. Selanjutnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Wiwi Andriani, saya tim Canva Lovers Kabupaten Indragiri Hilir, dan saya di sini alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk memandu acara kita sampai akhir insya Allah jika jaringan merestui dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan memperkenalkan motivator handal kita ya. Kalau saya di sini sudah mengenal Bunda Yuspiarni dengan sangat baik karena kami tergabung dalam berbagai event tentunya. Salah satunya kami bersama-sama merupakan tim Canva Lover Kabupaten Indragiri Hilir, dan kami juga merupakan anggota aktif di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, Bunda Yuspiarni ini merupakan ketua umum ya Canva Lover Nusantara Inhil. Begitu juga Bunda Yuspi sangat luar biasa dalam bidang teknologi, salah satunya Quizizz dan tentunya Canva. Nah, di sini juga Bunda Yuspi merupakan Quizizz Super Trainer dan juga Google Certified Trainer tentunya. Dan juga tentunya literasi IG Inhil yang sangat luar biasa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya persilahkan kepada Bunda Yuspiarni untuk memulai acara kita yang sangat kita tunggu-tunggu ini. Sebelumnya mungkin ada sedikit pantun. Ketupat bersama teman-teman, lebih nikmat dengan kari. Mari kita manfaatkan Google Dokumen untuk menggiatkan literasi. Silakan, persilakan Bunda Yuspiarni untuk menyampaikan paparan materinya. Alhamdulillah, makasih. Sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara Bunda Wi? Dengaran aman. Alhamdulillah rabbil alamin. Selalu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi kesehatan kita bisa berkumpul bersama walaupun lewat webinar, akan terjalin kenyamanan di mana kita dapat berbagi. Begitu juga salawat beriring salam dengan tidak bosan kita kirimkan ke junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya izinkan mengucapkan ribuan terima kasih kepada mungkin belum bergabung Kang Dero ya, yang telah memberi luang untuk kita berbagi pengalaman atau berbagi praktik baik di Canva Lover Nusantara ini. Begitu juga terima kasih kepada Bu Neng, Sekretaris Canva Lover Nusantara yang selalu membantu dengan senang hati, di mana di saat-saat saya kebingungan ingin player cepat terbang, nah orang tua masuk rumah sakit sampai tengah malam ya Bu Neng ya, pinginnya cepat terbang player nih biar teman-teman tahu gitu kita mau bagi ilmu. Karena saya selalu beranggapan begini Bu Neng, ilmu yang kita dapat itu jangan tunggu penuh. Jadi sedikit kita dapat, kita bagikan langsung ya insya Allah teman-teman yang menerima sedikit akan memenuhkan gelas kita. Nah itu aja harapan kita semua ya, kita yang ada di sini ada pastilah guru-guru hebat. Mengapa hebat? Selalu kita mendengar ya kejangan dari Kang Dero yang memberikan semangat motivasi bagi kita semua, karena kita meluangkan waktu kita untuk berbagi praktik di acara webinar Canva Lover Nusantara ini. Ya terima kasih banyak Bu Neng. Bu Neng sangat memberi motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa berbagi di sini.
Kita tidak ada yang pintar dan tidak ada yang guru di sini. Kita sama-sama belajar di sini dan sama-sama berbagi ilmu. Sedikit yang saya punya mungkin akan saya bagikan ke Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di sekolah kita masing-masing. Terlebih dahulu saya juga mengucapkan beribu maaf kepada Bapak Ibu yang hadir di webinar kita ini. Basic kita beda-beda ya. Mungkin nanti saya sering mencontohkan yang dari SD karena saya guru SD. Jadi kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini nanti disesuaikan aja. Ya, saya yakin dan percaya apa yang akan saya sampaikan ini sudah sering Bapak dan Ibu gunakan, tapi saya mengingatkan kembali bahwa banyak yang dapat kita pergunakan dalam memanfaatkan Google Dokumen gitu. Juga kalau teman-teman di sini tidak punya akun belajar, tak mungkin ya bisa masuk ke webinar kita ini ya Bu Neng ya. Itu sangat bangga sekali kami dari tim trainer Google ya, Bapak Ibu sudah memanfaatkan apa yang harus kita manfaatkan gitu. Kita sudah diberi akun yang sangat luar biasa sekali, mengapa tidak kita gunakan? Jadi seandainya ada di sekolah Bapak dan Ibu yang masih belum menggunakan, mari gunakan akun belajar. Itu sangat banyak manfaatnya, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kita sebagai pendidik. Baiklah Bapak Ibu semua, saya yakin dan percaya apa yang akan saya sampaikan ini mungkin sudah melebihi, sudah terbiasa bagi Bapak Ibu menggunakan. Itu untuk pada webinar kita hari ini, kita akan mencoba atau saya berbagi sedikit dengan Bapak Ibu tentang pemanfaatan Google Dokumen gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, Google Dokumen itu adalah tempat kita untuk menulis, baik menulis artikel, berbagi dengan teman, semuanya itu sudah kita gunakan. Membuat RPP apa, semuanya bisa kita bagikan dengan teman. Nah, pada kesempatan ini, saya cari-cari celah kemarin Bu Neng dengan waktu kita disuruh kita, apa namanya ya Bu Neng, mensosialisasikan lagi yang kita pelajari waktu level 3 apa level apa ya. Jadi cara coba-coba kan bisa Google apa halaman dokumen tuh kita bagi. Jadi saya coba-coba, ini Wiwi juga ada kemarin tuh coba-coba ya bikin literasi dengan anak-anak. Alhamdulillah bisa. Jadi itu saya jadi nanti bila apa ya berbagilah gini. Mengapa saya pilih Google Dokumen untuk literasi itu? Kita tahu kalau saya beranggapan literasi sekarang ya kita tahu ya literasi dasar kan ada 5. Tapi saya menjurus sekarang yang spesifiknya lagi untuk literasi membaca dan menulis gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang guru SD di sini bisa juga merasakan bagaimana susahnya mengajak anak untuk mencintai membaca, suka membaca. Kalau kami di SD memang susah betul mengajak mereka tuh untuk membaca. Ya, keluhan-keluhan itu sering juga saya dengar dari sahabat-sahabat semua, karena saya dengan Nanda Wiwi ini kami adalah tim literasi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Kami tahun berapa ya, tahun 2000 berapa ya Wi, kita ke SD ke sekolah-sekolah ya, ke SMP, ke SMA kami sudah coba. Iya ya, sudah coba. Jadi itu timbul nih, saya ngapa ya kita tidak gunakan Google Dokumen ini untuk berliterasi dengan anak. Kalau guru SMP, guru SMA itu menggunakan HP itu mungkin sudah hal yang senang lah ya bagi guru. Tapi kalau kami SD, orang tua dan sekolah belum mengizinkan anak-anak menggunakan HP gitu. Jadi gimana ya caranya membawa digital ini ke dalam kelas? Saya berpikir, saya guru di daerah ya Bapak Ibu, bukan di kotanya. Jadi gitu, gimana ya caranya? Kita pingin waktu Corona kemarin, pandemi kemarin, kan kita diharuskan belajar online, mau tak mau orang tua minjamkan gadgetnya kepada anak-anak. Nah, jadi gimana Ibu melaksanakan
Google dokumennya untuk anak-anak, sementara anak-anak Ibu tidak menggunakan HP. Tentu pertanyaan dari Bapak Ibu ya, karena saya guru SD. Nah, itulah saya pergunakan berbagi link. Jadi nanti kita akan coba, kita akan praktekkan, kita akan praktekkan. Alhamdulillah 125 ya Bu Neng. Nah, nanti kita akan menulis dalam satu link itu insya Allah kalau misalnya nanti jadi, kita akan buatkan bukunya Bu Neng. Saya janji itu. Ya, kita buatkan buku antologi Kanvalover nanti. Nah, jadi saya terpikir itu. Ya, bagaimana ya cara lagi anak-anak nih biar dia senang membaca dan senang menulis. Karena apa? Kalau di SD, kalau anak itu tidak lancar membaca, alangkah semua pelajaran yang lainnya itu agak susah nyambungnya. Karena membaca pemahaman itu susah sekali. Nah, jadi saya bagaimana caranya? Ya, berbagai macam cara, saya bacakan cerita dan saya kasih ini buku cerita nanti diceritakan lagi. Nah, jadi ikutlah saya dengan Bu Neng juga ikut dengan pelatihan Google. Jumpalah Google dokumen. Jadi satu lembar di dokumen kita bisa menulis ramai-ramai dan kita bisa melihat apa yang ditulis oleh teman. Nah, jadi anak-anak ini kita sendirilah ya. Anak SD itu dia paling suka membaca tulisan temannya. Ya, dibacanya tulisan temannya. Oh, saya mau juga Ibu. Saya mau nulis ini juga. Nah, gitu. Ya, sekarang nanti akan kita coba bagaimana saya melakukan ini dengan murid-murid saya sehingga terbitlah, kita tidak tahu ya. Sekarang kan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Kita enggak tahu, kita kira anak itu enggak bisa. Diam. Sekali apa yang ditulisnya itu menyentuh hati. Jadi waktu itu mengapa terbersit lagi Google dokumen ini, karena saya pernah membuat buku antologi dengan anak-anak kelas SD kelas 5 dan kelas 6. Itu anak itu saya tidak menyangka sedikit pun bisa menulis. Bila diajak terus, seakhirnya yang ditulis dia tersentuh. Bapak Ibu tahu enggak judulnya? Tetaplah Bersinar Bintangku. Nah, itu adalah puisi untuk gurunya. Saya itu paling tersentuh buku itu. Nah, jadi kita itu seperti mungkinnya Bapak Ibu sudah paham betul ya dengan Merdeka Belajar. Jadi kita tidak bisa memandang anak itu sekilas. Tak bisa. Kemana maunya itu kita perhatikan bagaimana. Yang tidak bisa kata kita itu dia bisa rupanya. Oh, ini anak nih tidak bisa nih. Sering kan kalau kita di SD zaman-zaman dulu, oh ini anak ini pintar, anak ini aja terus. Itu jangan lagi. Ya, karena anak yang diam itu mungkin ada faktornya tersendiri. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Bagaimana membangkitkan motif-motif dari anak. Baik Bapak Ibu, tidak panjang waktu kita coba. Ya, izin ya Bu Neng. Izin Bapak Ibu. Ya, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak layar Bunda Wi? Sudah. Alhamdulillah sudah Bunda. Alhamdulillah Pak ya. Bapak Ibu, seperti yang saya bilangkan tadi, sebagaimana semua kita tahu bahwa Google Dokumen itu adalah tempat kita mengetik ya. Nah, apa bedanya dengan Word gitu ya? Nah, kalau kita di Google Dokumen, kita kapanpun ya, selagi sinyal kita ada, tidak pakai sinyal pun bisa ya, waktu mengirim kita perlu sinyal gitu. Jadi kita bisa, jangan takut, oh tulisan saya nanti tidak tersimpan, hilang. Nah, tapi kalau kita menulis di dokumen biasa, di Word biasa itu tidak disimpan, tulisan tidak jumpa lagi. Beda itu, bagusnya kita menulis di Google Dokumen ya. Nah, di situ mengapa saya tertarik dengan Google Dokumen inilah nih, semuanya bisa kita kapan dimanapun kita bisa menyambung tulisan yang akan kita kerjakan gitu. Satu lagi, Google Workforce Education ini sangat membantu kita semua. Mengapa? Karena kita asal kita ingat akun kita dan ingat apa kita
bisa misalnya kita jumpa main ya, misalnya saya main nih ke tempat Ibu Sri, daripada bual-bual kosong aja, gimana ya kita literasi inilah gitu. Nah, kita ingat akun kita nggak usah bawa laptop segala macam, kita bisa menggunakannya. Jadi bisa belajar di mana saja dan bisa digunakan kapan saja gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira kita sudah kita langsung praktek aja bagus ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua cara masuknya ini udah tahu dari mana kita mau masuk dokumen ya. Bagus kita praktek langsung. Jadi senang dicontohkan waktu kita pun nanti dari seksi tanya jawab bisa banyak gitu. Ya. Nah, sebagaimana biasa Bapak Ibu kalau lewat HP ya, kalau ada yang lewat HP, jadi kalau Google dokumennya itu ya harus kita download dulu gitu. Tapi kalau kita menggunakan laptop, kita bisa masuk dari browsernya di Google Drive, atau kalau udah ada titik 9 di sini ya, saya biasakan nih pakai titik 9 nih aja gitu. Ya, kita klik di sini. Boleh kita langsung ke dokumen, boleh kita masuk dari Drive juga. Kalau kita masuk dari Drive gini. Nah, mudah bagus hasilnya. Nah, gini baru nampak dia nih. Nah, jadi kalau kita masuk dari Drive-nya seperti ini, kita buat. Jadi di sini ini susunan kita semua. Nah, kita buat ini, kita klik baru. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau dibuat foldernya dulu boleh juga. Ya, langsung aja ke Google dokumennya juga boleh. Ini kalau kita masuk dari Drive. Nah, kalau kita tidak masuk dari Drive, ya, kita ke layar baru, kita bisa langsung ke dokumen. Di sini bisa juga. Mana yang praktis dan mana yang menyenangkan bagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak, jadi menulis di dokumen harus ada terhubung dengan internet terus ya? Tidak, kita bisa nulis, nanti kalau kita mau mengirim, baru kita sambungkan dengan internet, itu bisa. Nah, ini kalau kita masuk lewat dokumen langsung. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa ya kita menggunakan template-template ada, bisa, terserah kita. Ya, tapi pada kesempatan ini saya akan menggunakan halaman yang baru. Nah, ini. Nah, ini halaman yang baru, kita kecilkan aja biar. Nah, ini halaman yang baru nih Bapak Ibu, ini bisa, ini yang di atas ini kita bisa manfaatkan semua. Kita bisa manfaatkan ini filenya ya, ini bisa kita manfaatkan. Ini biar manfaatnya nanti ini semua kalau terhubung dengan sinyal internet. Ini untuk mengeditnya, ini tampilannya, ini nyisipkan gambar, tampil, semuanya bisa di sini. Terus ini memprotek. Nah, kalau kita Bapak Ibu penulis atau gimana nih, bisa nih di sini. Tidak payah-payah lagi mencari. Ya, mau jumlah kata kan sering tuh, nulislah 200 kata atau apa kan sering. Ini bisa kita gunakan semua. Terus kalau yang di sini nih, ya ganti-ganti hurufnya di sini, bisa mau pilih hurufnya gimana, bisa ya. Nah, di sini nih banyak nih. Ya, mau meratakan, mau merapatkan, di sini semuanya ada di sini di Google dokumen ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu ini. Nah, jadi kita fokus ke literasinya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menulis bersama dalam satu lembar ini, kita bisa nulis bersama dan kita bisa juga ngeditnya bersama. Ini halaman dokumen kita sudah terbuka. Nah, yang pertama sekali kita harus buat judul dulu. Kita sepakati dengan murid kita mau judulnya apa. Nah, judul ini sangat memudahkan waktu kita pencarian nanti ya. Nah, kita buat judul, kita sepakati ya, hari ini kita mau menulis apa ya. Nah, kita temanya aja kita tulis, jangan judulnya, tema tulisan kita. Tema kasih sayang aja yang senang. Mau kasih sayang dia dengan hewan, dengan teman, dengan gurunya.
Nah, gitu. Nah, kan udah nih. Nah, di lembaran ini kita nulis. Nah, di lembaran ini kita akan menulis bersama. Nah, bagaimana? Ini sudah apa-apanya sudah. Nah, di sini kita akan bagikan halaman ini. Kita akan bagikan halaman dokumen ini akan kita bagikan. Mau kita bagi, oh saya mau berdua dengan teman aja lah, dengan guru mau berbagi ini. Nah, kita langsung ke mainnya. Kalau dengan murid, kalau ada classroom-nya, bagikan ke classroom. Kalau saya kan guru SD, saya berbaginya lewat ini. Apa namanya nih, lewat WA gitu. Ya, karena di SD sekarang udah tatap muka ya, classroom tidak apa namanya nih, tidak aktif betul lah digunakan gitu. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Di sini ada pensil. Nah, kalau kita mau membagikan halaman kita ini, kita harus perhatikan betul ini. Nanti anak tidak bisa mengerjakan. Nah, kita mau apa? Kalau mau sekedar anak melihat tulisan kita aja dia. Nah, ini pengeditan itu saran tentang tulisan kita. Jadi karena anak atau seseorang yang akan kita ajak menulis dalam halaman kita ini, ya kita harus akses edit gitu. Nah, sudah akses edit, nah sudah semuanya halaman kita nih, halaman kita yang satu nih, kita sudah kasih judul. Nah, kita mau kirim kemana gitu, ya? Kalau kita mau perorangan, kita cari di sini orang teman atau sahabat kita. Tapi kalau kita ingin membaginya ke murid-murid kita, karena untuk literasi biar dia nulis, kita perhatikan di sini. Nah, ini diingat ya. Ini penlihat tadi sudah jadi editor. Ya, jadi editor lagi. Nah, yang ini nah, nih. Ya, yang melihatnya itu jangan kita batasi. Murid kita asal dia, karena murid-murid kita kan tidak punya akun belajar, ada yang punya, ada yang tidak. Jadi kita harus klik ini siapa saja yang memiliki link. Tuh. Nah, nanti udah selesai begini, selesai sudah jadi editor, dia bisa bekerja di sini, kita salin linknya. Kita salin linknya. Nah, sekarang nih akan saya salin ke, biar kita semua bisa, saya akan salin ke, nah di sini, salin di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada sekarang boleh mencoba. Nah, kita akan sama-sama menulis di situ. Nah, ini linknya tadi, link dokumen saya, ya. Nah, jadi kita akan bisa menulis di sini. Nah, boleh dicoba Bapak Ibu. Nah, tuh kan udah masuk tuh. Langsung aja, biar aja dia berdempet-dempet, nanti kita akan edit. Nah, tuh. Nah, begini kita. Nah, ya boleh dilanjut. Nah, iya. Memang seperti itu dia dulu, nanti kita edit sama-sama. Apa-apa, terserah mau menulis apa, kita mau menulis puisi. Nah, saya bisa tulis di sini juga. Nah, lebih iya, boleh. Nah, itu kan banyak. Nah, begini nih Bapak Ibu. Kalau kita mau menulis, nanti itu dia akan apa? Nah, ingatkan dengan anak-anak, dibuat nama dulu ya, gitu. Karena dia tidak punya akun kan, nah buat nama dulu. Nah, biarkan dia menulis. Salah betulnya kita biarkan aja dulu. Nanti kita apakan satu-satu, lebih kalau anak SD kan gitu. Nah, satu-satu nanti dia akan rapi sendiri. Nah, begitu dia Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita akan kita tulis di sini. Mau terserah kalian, mau nulis asal temanya kasih sayang. Gitu. Nah, ini halaman kita tadi kan. Nah, ya, jadi setelah ini saya tutup aja nih, biar cepat. Nah, tutup. Nah, mau puisi, mau apa? Nah, nih udah berapa orang yang masuk nih. Nah, tuh. Nah, jadi nanti kan udah terkumpul nih tulisan anak-anak kita di halaman, satu halaman ini. Kita perhatikan mana yang
kadang-kadang anak-anak nih kan temanya kasih sayang, nanti yang ditulisnya beda. Nggak apa-apa, biarkan aja, nanti kita yang editnya. Nah, jadi sekarang tuh halaman dokumen kita sudah, halaman dokumen kita nih sudah. Nah, bagaimana kita terserah Bapak Ibu mau mencantikkannya bagaimana gitu. Nah, misalnya satu tulisan. Nah, kita bisa nih cari di sini sisip gambar mencantikkannya. Dia kalau misalnya dia senang tulisan dia tuh tentang kasihnya ke hewan, kita cari gambarnya, misalnya tak kucing, tak apa, kita bisa cari langsung upload dari komputer kita kalau ada gambarnya di kita, atau ini telusuri internet. Nah, mungkin kalau di SMP dan di SMA ini sudah bisa ya, sudah bisa, atau dari foto. Nah, kalau anak SD, saya sering carikan. Nah, nanti ini dikasih, semangat. Bisa dicari gambarnya, Bu. Iya. Nanti sekali-sekali hari-hari Sabtu, baru saya pakai M-Focus. Nah, gini Ibu masang gambarnya kemarin. Oh, gitu ya, Bu. Nah, yang penting lagi tulisannya Bapak Ibu bisa ganti di sini, mau cantik, mau kasih warna tulisannya, bisa di sini. Sini. Nah, nih di sini warna tag, nah di sini warna sorotan kita di sini. Jadi kalau di SMP dan SMA udah bisa dia ngasih sendiri. Kalau di SD masih belum, masih kita lah yang mengarahkan. Jadi kan dokumen ini, satu lembar ini tersimpan sampai kapanpun dia tersimpan. Kita rapikan. Nah nih cantik bunga mawarnya nih. Ini ya. Nah ini yang penting kita ingat semua aplikasi itu bagus, tapi ada kelebihan dan ada kekurangannya, itu udah pasti. Jadi tergantung kita di mana kita nyaman untuk menggunakan. Ya, nih di Google Dokumen banyak. Kita mau sisip gambar, mau sisip apa, mau ganti template-nya juga bisa nih, banyak. Emojinya juga bisa, ini chip pintarnya juga bisa. Ini chip pintar nih sekarang nih di Canva pun bisa. Jadi tentu Bapak Ibu mikir, nah apa hubungannya dokumen dengan Canva gitu ya. Nah, coba kita perhatikan kita buka, kita perhatikan Canva. Kalau Bapak Ibu sudah nah, saya nanya dulu nih. Adakah masih kita di sini yang tidak punya akun Canva? Tolong ditulis sudah apa tidaknya. Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bu Neng ya, sudah. Nah, bagi yang belum, ayo kita daftar malam ini gitu. Ya, alhamdulillah udah banyak yang sudah. Nah, kalau ada yang belum bisa kita daftar ya Ibu, malam ini bisa kita gunakan. Pakailah akun Sakti. Satu akun untuk semua ya Bu Neng ya. Gitu. Nah, ya saya buka ya. Nah, kita di sini kalau kita udah ini, kita enggak payah-payah tulis-tulis Canva. Nah, di sini di titik 9 nih udah ada. Udah ada Canva kita di sini. Kita sorot ke bawah. Nah, nih Canva. Nah, ingat kalau kita masuk, nah Bapak Ibu langsung aja kalau kita masuk, kita akan ditanya masuknya, pilih akun. Nah, ya ini akun agak banyak nih. Bisnis juga dalam nih. Pakai akun belajar. Nah, mengapa diharuskan pakai akun belajar seperti yang dibilangkan Bu Neng juga pada webinar seri 1? Karena kalau kita sudah menggunakan akun belajar, semua yang template atau yang kita gunakan nanti, fitur-fitur yang kita gunakan itu kita tidak membayar. Nah, kita tidak membayar, ini halaman pertamanya ya. Karena kita kalau pakai akun belajar ini akan keluar nama sekolah kita, SDN 01 Kemuning Muda, ini tempat saya bertugas. Nah, jadi kita bisa di sini mengajak anak-anak kita bisa masuk ke sini gitu. Nah, jadi kita kalau melihat yang sudah kita buat nih proyek, ya yang dibilangkan Bu Neng kemarin, nih kita melihat hasil-hasil karya kita di sini. Nah, udah halaman ini, nah kita buat desain di sini. Ya, ini hubungannya dengan akun dengan Google Doc tadi ya. Nah, di sini
Karena mengapa saya bawa ke sini, anak-anak cenderung dengan warna-warna yang menarik gitu. Kita klik di sini buat. Nah, yang bagusnya lagi ini saya sudah tak-katik juga nih. Kita lebih nih, nanti kalau Kang Dero datang nih, mantap lagi. Nah, saya sering ini cerita Instagram nih bagus-bagus itunya. Nah, template-templatenya bagus-bagus, kita bisa gunakan. Pokoknya Bapak Ibu terserah aja menggunakannya. Terserah aja menggunakan mau apa? Pokoknya mau brosur, mau apa, di sini nih disediakan. Asal dia tidak, kalau kita menggunakan akun belajar, mahkota-mahkota itu tidak ada. Nah, ini bisa kita ambil contohnya. Nah, ini kan cantik-cantik nih. Cantik ini nih. Jadi kita ambil tulisan anak kita tadi kan tersimpan tuh di dalam boleh kita cari di sini. Kita ganti-ganti nih boleh. Kan tulisan anak kita sudah ada di Google Dokumen. Kita tinggal mindahkan secocok mana gambarnya yang mau kita gunakan gitu. Kita mau latar apa? Mau tulis di sini bisa. Mau latarnya laut boleh juga. Coba. Keluar enggak ya? Nah, nih. Nah, keluar kan? Nah, kalau dia tuh suka ini, nah, ambil ini. Ini boleh diganti. Boleh kita ganti. Enggak ada yang marah. Nah, kita ganti ini. Oh, enggak bagus ini, misalnya kan. Nah, cari lagi yang lain. Foto-fotonya bisa kita ganti. Nah, nih, misalnya dia buat puisi tentang indahnya laut kah atau apa. Nah, kita ganti aja tulisannya nih. Tuh, kita ganti tulisannya. Gambarnya pernak-perniknya mau ditambahi boleh. Nah, jadi kita tengok tulisan tadi, kita ambil, kita buka dokumen, kita kan kasih sayang tadi. Nah, kita tengok tulisan, nah nih udah banyak nih. Nah, ya boleh seperti ini. Nah, perkenalannya pun boleh kita masukkan ke Canva atau ke Google. Ya, kita nanti Google Slide ada pula ya teman nanti ya minggu-minggu besoknya. Nah, ini ada tulisan Wiwi, kita atur tulisannya dulu. Kita baguskan, kita kasih komanya atau ini cerita, ini bisa kita angkat. Nah, kita pindahkan ke, nah kalau misalnya ini kekecilan, kita bisa menggunakan ini. Bisa kita ganti desain kita tengok mau yang mana gitu. Kita bisa juga ganti desain kita ke yang ini. Nah, dokumen bisa juga, dokumen A4, presentasi latar belakang cerita Instagram, tadi konten Instagram persegi. Nah, ini bisa juga mana yang bagus kira-kira. Nah, ini agak lebar juga. Kalau tadi agak kecil ya. Nah, template-nya banyak di sini. Nah, asal kita menggunakan mau apa cerita nih. Nah, ini ganti foto dia. Nanti di bawahnya ganti foto dia kita ambil. Nah, ini dari unggahan. Tuh, ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mendaftar dengan akun belajarnya, ya kita mendaftar di Canva dengan akun belajar ID ini akan kita, kalau tidak nih banyak mahkota-mahkotanya. Jadi kita hapus ini gambarnya, nah, hapus gambar, ya kita ganti gambarnya, ini tidak usah dihilangkan. Kita cari unggahannya, kalau ada yang ada gambar, nah di sini yang udah tersimpan. Kalau tidak ada, belum tersimpan di apa, kita download dan kita pindahkan ke tempat unggahan di Canva gitu. Nah, nih foto Wiwi untuk apa nih ada dulu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, saya coba aja ya. Satu, masukkan aja nih. Nah, ini foto kita nih, mau kita edit foto berarti hapus latarnya. Bagus. Nah, kalau kita tidak menggunakan akun belajar, ini berbayar nih. Tidak bisa kita gunakan. Nah, nih masukkan ke sini. Nah, dia akan masuk. Itu tinggal kita ngecilkan.
kita kecilkan. Ya, mau taruh di sini kak, taruh di sini. Nah, nanti baru puisinya kita pindahkan ke sini. Ini kita buang dulu. Ini kalau perlu nanti kita tarik, kita simpan aja ini dulu. Nah, ya, nah kita ambil puisinya tadi. Nah, misal, nah, saya ada nih contoh puisi-puisi yang sudah dibuat anak-anak nih. Nah nih banyak nih. Nah, ini aja kita pindah. Ini kita judulnya, kita copy. Nah, sini kan ada judul tadi. Kita mau ambil tulisan nih. Kita biar apa? Kita ambil aja tulisan nih. Kita tarik sini. Itu salin ya. Kita tarik sini. Nah, tuh. Posisinya. Enggak. Oh, warnanya. Jadi ini kita hapus. Nah, yang kita buat tadi di sini nih, udah banyak nih. Nah banyak nih kan tulisan kita cuma, nah tuh ada kucing. Ini tinggal kita mengedit aja nanti dengan anak-anak itu aja kita ajak ngedit tuh. Ya, ini buat stick sini. Nah, ini bisa kita besarkan. Nah, itu. Jadi ininya foto dia kan paling suka tuh. Kalau anak-anak SD dia paling suka ada fotonya. Nah, nanti nih mau fotonya di sini, nah buat puisinya. Nah, puisi anak yang di Google dokumen tadi kita pindah copy paste ke sini. Jadi mau kasih bunga, oh ini diganti, ini banyak di sini di elemen nih. Mau ganti apa, binatang apa saja ada di elemen, tinggal tulis kata kuncinya di sini. Karena enggak payah-payah lagi di Canva ini dituntun mau apa kita mau buku, tinggal ambil. Jadi, nah mengapa saya ajak ini anak-anak paling suka dengan warna-warna yang menarik lebih ya kalau anak SD. Ini kita bisa ganti-ganti. Kita mau ganti warnanya bisa. Nah, mau begini. Mau balik lagi. Nanti kalau sudah satu anak satu lembar kita print. Di sini anak-anak bisa ngedit juga ditutup. Maka saya bilang tadi setiap aplikasi itu bagus, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tinggal nyaman di mana kita menggunakan, di mana kenyamanan kita menggunakannya. Nah, sini sama juga anak-anak bisa juga ngeditnya, kita bagikan link sama juga dengan tadi ini. Ya, kita bagikan di sini kita lihat nih aksesnya edit. Nah, hanya Anda yang dapat mengakses. Ini kita buka. Nih sini yang punya tautan. Nah, dibagikan ini sama dengan Bu Neng membantu saya kemarin dibagikan link player. Nah, saya tinggal disalin untuk Bu Neng. Nah, jadi bisa. Nah, jadi kalau kita yang mengeditkan anak SD kan kita tuh yang mengeditkan biar dia bersemangat gitu ya, biar dia semangat dan keingintahuannya itu muncul. Ini kita bagikan. Nah, maaf Bunda, maaf menyala. Ya? Ini screen share-nya tidak kelihatan. Coba diulang. Ya, mungkin lepas. Tidak kelihatan. Yang mana yang tidak kelihatan dari mana, Bu Neng?
dari yang tadi Canva, mulai Canva masuk kembali Canva barusan. Oh, itu yang tidak. Ya. Oke. Baru aja ya, makasih. Untung Bu Neng ingatkan. Dari masuk Canva ya Bu Neng ya. Tak Ya, ini yang dia barusan ya. dari perpindahan dari Google Doc barusan mau ke Canva lagi gitu ya. Gitu ya. Kita coba lagi. Kita tutup yang ini dulu. Kalau sekarang apa nampak layarnya Bu Neng? Belum, Bun. Apa nampak kosong? Kosong. Tadi ada pergantian, ada rekan lain yang presentasi gitu. Kayak tertimpa gitu. Coba ulang lagi. Tunggu. Kalau ini nampak enggak, Wi? Ini nampak, Wi? Belum masuk, Bun. Belum. Coba ditunggu dulu sebentar. Jaringan. Mungkin jaringan. Jaringan kah ya? Ya mudah janganlah Bu Neng jaringan bermasalah. Semoga sudah, Bu. Semoga sabar. Udah nampak ya? Ya, udah. Alhamdulillah. Udah nampak ini kan yang layar dokumen kita tadi. Ya. Nah, belum Bu, belum nampak. Belum. Bentar, dulu. Stop dulu aja, Bu. Stop dulu, keluar aja dulu, Bu. Iya. Keluar dulu ya. Oke. Ya. Masuk kita lagi ya. Bentar. Dihentikan betul, bagus dulu ya Bu Neng ya. Masuk lagi dari awal biar ini. Nah, ini baru kelihatan. Ya, sudah. Yang kita buat rame-rame nih. Udah banyak nih bunga-bunganya, tinggal lagi layar kita nih, kita edit gitu. Ini kan Assalamualaikum. Nah, nih. Ya. Ini bagus nih ramai-ramai. Kalau anak SD suka betul. Nah, betul. Nanti kita sisipkan nih, ngatur-ngatur bunga ini kan senang aja, kita klik. Nah, kita atur. Aja kita kecilkan gitu ya. Sekarang jadi kita ke Canva-nya di Google Doc ini pun bisa kita cantik-cantikkan banyak. Tapi anak-anak SD, anak-anak pada umumnya kita aja lah paling suka latarnya berwarna-warni, banyak itu. Jadi itu makanya Bapak Ibu saya ajak ke Canva gitu. Jadi Canva-nya yang bisa kita gunakan Canva yang menggunakan akun belajar. Karena akun belajar, kita menggunakan akun belajar, fitur-fiturnya itu kita tidak bayar lagi. Nampak ini Bu Neng? Nampak Bu, aman. Aman ya. Nah ini adalah layar pertama kita di Canva. Nih SD saya nih. Jadi kalau kita menggunakan akun belajar ini dia akan keluar langsung apa kita seperti yang dibilangkan Bu Neng kemarin juga. Nah, jadi Bapak Ibu boleh cari desainnya di sini. Terserah ya mau pakai apa. Bagus-bagus mau dokumen, mau cerita Instagram, mau konten Instagram gitu. Nah, tadi kita sudah pakai yang ini ya. Nah, ini yang saya pakai. Nggak kedengaran suaranya Bu Yus. Kok suaranya hilang ini? Bu Yus itu di-unmute dulu, di-unmute Bu Yus. Bunda, suaranya unmute tuh. Iya, sekarang udah ya? Udah aman? Udah. Aduh. Ya, ini Canva kita awal, ini udah diambil tadi. Nah, ini ada halaman. Nah, nampak ya, Wi? Nampak, Bu. Nampak, nah, aman.
Ini pokoknya halaman-halaman di Canva ini, template-template di Canva ini desainnya boleh Bapak Ibu gunakan sepuas-puasnya, tidak akan bayar. Ingat harus pakai akun belajar gitu. Mengapa? Karena Canva sudah terintegrasi dengan akun belajar. Nah, kalau dulu kan susah mau daftar Canva Edu. Nah, jadi kalau di Canva mau mengedit bersama-sama juga dengan tadi. Nah, kita harus akses edit, terus di sini kita lihat lagi. Nah, ini harus hati-hati yang punya tautan. Siapapun yang punya tautan boleh. Jadi anak-anak bisa. Nah, jadi kalau saya menggunakan di sekolah, ini nih saya langsung unduh. Nah, saya unduh satu-satu. Kalau dia satu lembar, saya unduh satu-satu. Nah, saya menggunakan PNG gitu. Nah, ini diunduh. Jadi puisi anak atau cerita anak tadi kita pindahkan ke Canva. Mengapa Canva? Canva kalau menurut saya Canva itu kalau untuk anak-anak kita aja lah buat presentasi atau apa senang gitu. Templatenya bagus-bagus. Nah, jadi bukan dok itu tidak bagus. Nah, kenyamanan kita terserah kita yang menggunakan aplikasi banyak gitu. Oh, aplikasi yang lain bagus juga, Bun, memang banyak ya. Tetapi di mana kita yang nyaman menggunakannya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, saya menanamkan literasi dengan anak-anak, bukan yang pertama sekali itu saya ajak membaca dulu. Ya, sudah membaca, Ibu minta satu baris aja lah, apa ya yang mau kalian tulis. Nah, jadi caranya saya bagaimana? Link halaman tadi, link halaman ini saya kirim ke WA. Jadi di rumah itu jadi PR. Jadi di rumah dia kan pakai link, nanti lihat ya link yang Ibu bagi di grup WA, pinjam HP mamamu malam-malam buat PR-nya itu. Besok kita lihat sama-sama. Jadi besoknya saya buka dengan M-Focus. Oh, ini ya yang ditulis semalam. Nah, gitu. Jadi begitu caranya kita tuh bagaimana membangkitkan cara minat anak membaca. Jadi dengan membaca dia dulu, nanti dia akan rebut-rebut di papan. Kalau di SD ada papan tulis yang kami tempel di depan kelas itu, saya tempel-tempel di situ. Jadi nampaknya anak-anak tuh suka membaca tulisan dari temannya. Nah, begitu. Jadi begitu dulu, Wi. Kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bunda. Jadi dapat kita simpulkan kalau webinar kita malam hari ini luar biasa sekali, di mana kita dapat memanfaatkan Google Dokumen untuk meningkatkan literasi anak, baik membaca maupun menulis. Nah, di sini juga ketika kita gabungkan dengan Canva, maka hasil tulisan kita lebih menarik tentunya, lebih keren lagi, dan anak-anak juga pasti akan lebih bersemangat untuk membaca dan menulis. Baik membaca dari hasil karya temannya, dan mereka akan juga bersemangat untuk bisa banyak membaca agar bisa menuliskan hal-hal yang lebih menarik lagi tentunya. Iya. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Yuspiarni yang sangat luar biasa tadi, diberikan sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu Leni. Bu Leni ya. Angkat tangan aja. Bu Leni Efridawati Harahap, silakan. Halo, Bu Leni. Sepertinya sedang pergi dulu, mungkin ganti yang lain. Ada. Oke, silakan Pak Cecep Imam. Ya, boleh Ibu izin bertanya? Silakan, Bapak. Ya, ini kan saya tuh udah pernah coba daftar Bu dulu menggunakan akun Iya. Belajar ID ya. Nah, tapi saya masih ragu-ragu sudah terdaftar atau belum gitu Bu. Soalnya saya lupa lagi gitu. Nah, untuk melihat terdaftar atau belumnya ada ciri khusus tidak Bu? Iya. Itu pertanyaannya ya Pak Cecep? Iya, Ibu. Iya. Saja. Bisa aja Bapak Cecep buka Canva-nya.
langsung buka Canva yang dari titik 9 itu boleh juga. Asal ada nama instansi kita itu sudah menggunakan akun belajar. Coba Bapak, boleh Bapak berbagi layar, bisa ya Bapak bagi layar. Coba Bapak buka Canva bisa. Bapak dulu. Ya boleh Bu, sebentar Bu. Bisa ya Bu Neng, Pak Cecepnya kasih layar. Nah bisa. Saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, kita di sini bukan ada yang guru ya, kita berbagi aja. Jadi asal pertanyaannya sekitar Google dengan akun ID kita dengan Canva. Insya Allah di sini banyak yang akan bisa Bunda menyelesaikan menjawabnya. Insya Allah banyak nih di sini yang akan menjawabnya gitu. Oh udah jadi, itu Pak Cecep SD 2. Oh, sudah SD2 Cinta. Oh, kalau sudah begitu sudah terdaftar ya Bu ya? Iya, udah. Jadi Pak Cecep sekarang bisa menggunakan semua fitur-fiturnya dari Canva. Pak Cecep pun bisa mengundang anak-anak lewat link. Iya. Siap. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Cecep. Izin stop screen Bu. Iya. Baiklah Bapak Ibu hebat, sepertinya ada Bu Fitria Yenira. Monggo silakan Bu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak bisa on kamera ya Bu. Salah satu fitur yang menarik bagi saya di Google Doc ini yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lain itu menu ini Bu, typing atau dikte. Ini yang bagian ini terkadang muncul pada Google Doc saya, terkadang tidak Ibu Yus. Nah, saya bantuannya bagaimana ketika tidak muncul, bagaimana cara memunculkannya. Karena biasanya kita kan menggunakan kalau biasanya menulis buku, nah ini kan sering kita ngomong dulu, sedikit dulu, baru dituliskan di sana gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita coba ya. Dia memang betul, kadang muncul, kadang tidak. Pernah dulu teman gitu, dimatikan juga ada laptopnya. Gitu. Kalau tidak harus kita bentar ya. Nah. Ini kita tutup dulu biar kuat. Ini kita buka dokumen. Kadang muncul, kadang tidak. Ya kemarin sering teman gitu, kadang muncul dia, kadang tidak. Translate. Nah, yang ini ya Ibu Dewi ya? Ibu Fitria, Bu. Bu Fitria. Yang ini ya maksudnya? Scan. Belum Bu, belum kelihatan Bu. Astagfirullahaladzim, lupa bagi layarnya. Langsung mau menjawab. Ibu sudah telusuri di sini kan? Iya Bu. Nah, bila Ibu buka ini keluar enggak ini di laptop Ibu? Biasanya kan ada di bagian alat atau tools ya Bu. Cuma yang tadi itu nggak muncul gitu Bu Yus. Tak muncul, enggak ada dia munculnya. Iya. Nah, kalau di alat kita ini mau ngitung kata, mau apa di sini. Tunggu ya. Kadang ada muncul, kadang tidak gitu. Pengaruh sinyal bisa jadi. Pengaruh sinyal. Pengaruh sinyal ya Bu Neng ya. Soalnya kan
kemarin teman ya juga tuh pengaruh sinyal, dia kadang pagi muncul katanya, udah siang-siang gini tidak muncul lagi. Maaf, ini yang diminta apa Bu? Filter apa yang ditanyakan? Yang untuk perekam itu Bu Neng. Oh, dikte. Jadi gini, kalau tidak muncul langsung, punya mungkin bantu jawab ya, mohon maaf ya. Oh iya silakan Bu Neng. Jadi kalau tidak muncul itu silahkan pada saat mengklik Google Dokumen di aplikasi Google .9 tadi, itu Ibu bisa pilih yang format resume. Mungkin saya share screen sebentar ya. Iya, boleh Bu Neng. Ya. Saya tutup dulu. Oke, sudah kelihatan? Belum. Nah, baru. Ya. Sudah sekarang. Sudah, oke. Jadi sebelum seperti yang dijelaskan tadi Bu Yusfiarni ya, klik aplikasi Google, kemudian kita masuk dokumen. Nah, alat dikte tadi itu memang kadang muncul, kadang tidak kalau menggunakan kosongan seperti ini, atau langsung dari drive itu kadang kosong, ada muncul atau tidak kalau langsung dari buka Google dokumennya, maaf, dari Google Drive. Tetapi kalau kita menggunakan yang ini resume, itu insya Allah selalu ada. Saya coba ya buka yang resume. Sebentar, masih proses. Nah, tapi ini ada isinya. Kita bisa kontrol A, lalu klik ya. Ya, lalu kita coba alatnya apakah ada ya, otomatis ya, ada. Ya, coba di sini ya, saya coba. Kita coba ya Bapak Ibu, terima kasih setelah bergabung. Nah, sudah jalan ya? Ya, seperti itu. Jalan. Oke, seperti itu sudah cukup jalan. Ada triknya. Ya, ada triknya. Ada trik Neng ya. Jadi kita gunakan template yang sudah ada. Template resume template resume itu insya Allah selalu ada. Pengalaman saya menggunakan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eneng, terima kasih Bu Yus. Sama-sama. Terima kasih Bu Neng sudah membantu. Sama-sama. Iya. Di kolom chat juga ada tuh Bun, katanya belum punya akun Canva Edu Belajar ID gitu. Mungkin Bu Yusfiani mencontohkan cara masuk akun Belajar ID pakai akun sekolah, mungkin bisa membantu itu. Ya, terima kasih. Yang tidak punya akun belajar maksudnya mana Wi? Pertanyaannya Wi? Canva yang ditautkan dengan akun belajar. Bukan yang itu Bun. Tadi ada Bun katanya Canva-nya belum per edu kayaknya Bun. Kalau dulu waktu sebelum dikaitkan dengan Canva akun belajar, kita daftar sendiri ya, boleh pakai Gmail ya, mail kita pribadi. Nah, setelah dikaitkan kita asal daftarnya pakai akun belajar, itu dia langsung edu kampanye. Coba ibu atau bapak yang nanya Wi? Nggak ketemu pula nih Bun. Ada juga yang nanya di titik 9 Google saya tidak ada Canva-nya. Ada juga pertanyaannya dari Ibu Marni. Gitu. Udah ada di situ. Udah dipastikan enggak masuk pakai akun belajar. Nah, gitu. Ya, kalau sudah pakai akun belajar, nah coba ya. Bentar ya. Kita coba. Nampak layar Bunda Wi? Belum Bun. Belum? Wah, ini udah. Nah, kan ini titik 9 ya. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar, ini dia yang bisa kita buka nih. Ya. Nah, bersama pun di akun belajar yang bisa. Nah, nih, keluar Canva. Jadi kalau masuk ke Classroom pun tak usah klik itu lagi, langsung keluar. Ini kalau di laptop atau di Chrome gitu. Seperti ini saya menggunakan Chrome.
Kalau kita menggunakan HP, kita harus download satu-satu. Ini saya ganti, ini ya saya ganti pakai akun biasa. Ini kan akun belajar nih. Kita coba pakai akun biasa ya. Maksudnya pakai akun biasa. Kita gunakan akun nih, akun biasa. Ini titik 9 tetap ada. Nampak layar Bunda Wi? Nampak Bun, ada Bun. Nah, nih, enggak ada kan? Nah, enggak ada Canva-nya di sini. Classroom ada. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar, akun pribadi. Nah, gitu. Jadi kalau kita menggunakan akun belajar, dia akan timbul di sini. Nah, gitu. Oke Bun, yang tadi Bu Nurul Hasanah katanya belum punya Canva yang pakai akun belajar ID. Belum punya ya Ibu? Belum punyanya, Ibu daftarnya pakai apa Canva-nya? Boleh Ibu buka gunakan mikrofonnya? Artinya kalau sudah akun belajar kalau pakai ini ada yang nanya ya Bu Fitria ini ya. Dulu Bisa pernah pakai HP gitu ya. pakai akun biasa, Bu. Pakai akun biasa ya? Pakai akun belajar, iya. Kalau pakai akun biasa mungkin prosesnya agak lama gitu. Ya, kalau kedepannya akan dengan akun belajar. Iya, pakai akun belajar Ibu daftar itu anak-anak pun bisa masuk ke akun Ibu. Saya akun Canva dulu juga pernah daftar, juga ada yang Edu1 Canva akun pribadi. Nah, dulu karena sudah di tahun berapa ya kita main-main kampanye Bu Neng ya. Nah, jadi akun pribadi ada yang Edu juga. Jadi saya sarankan ke Ibu daftar Canva menggunakan akun belajar. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Mungkin sedikit menambah. Jadi kalau kita pakai akun belajar.id, ketika kita buka masuk ke address www.canva.com-nya itu, nanti akan langsung diarahkan ke akun .belajar.id Canva for Edu. Jadi nanti akan langsung diarahkan langsung otomatis seperti itu. Yang penting Google-nya itu sudah memakai akun belajar.id yang setelah diberikan sekolah ataupun Kapten Belajar ID ataupun yang instansi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng. Keren sekali, sangat membantu. Lanjut ya, Bundo, Siswiani, silakan Bu. Ini banyak yang bertanya Wi tentang Canva nih Wi. Di ini, ya silakan. Ya, silakan Bundo dulu. Sudah ya? Halo, Bundo. Salam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yus atas materinya yang sudah disampaikan. Yang saya mau tanyakan itu, Bu Yus kan materi Bu Yus ini kan tentang Google Dokumen ya. Berarti kita bukanya Google. Nah sekarang kan Canva itu punya dokumen juga. Iya, punya. Canva Doc ya. Iya. Nah karena saya belum mengikuti Canva 6, jadi kan Canva 6 kan Google Doc. Canva Doc. Nah itu bedanya apa kira-kira Bu Yus antara Google Doc dengan Canva Doc ini gitu? Sebetulnya gini ya. Kalau di Canva, sebetulnya kenyamanan kita. Boleh tapi ini materi ini ada ya teman-teman ya Bu Neng? Ada di sesi webinar berikutnya. Mungkin sedikit bedanya aja. Mungkin sedikit bocoran sedikit nanti boleh. akan ada di pelatihan Kang Dero level 6. Mungkin nanti juga ada webinar khusus tentang Canva Doc. Mungkin nanti Bu Yusfi sedikit bocoran sedikit tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Nah, bedanya yang paling signifikan aja bedanya apa gitu. Mungkin kalau di Doc kan kita Nah, saya tengokkan aja ya sebentar.
Nah, ini nih yang Ibu maksud. Aman layar Bunda ya, Wi? Canva Doc. Nah, ini kan. Nah, kita boleh Iya. dari sini, ya. Nah, kita mau masuknya. Jadi perbedaannya tuh tadi dia gini, di dokumen ada juga asiknya di Google Dokumen. Di Canva ini juga asiknya kita bisa cari cepat. Apa kita gitu. mau fitur ajaibnya ada. Terus apanya ini bisa kita buat gitu. Nah, ini. Kita jangan lanjutkan ya Bu Neng ya. Jadi begitu ya. Artinya saya juga udah buka-buka dikit. Berarti ya. Di apa namanya di Google Dokumen itu kita nggak bisa bikin tulisan ajaib berarti. Bedanya itu. Ada tulisan. Ini contoh Ada bentar ya. Ya, ini contohnya saya kemarin cara Google Doc sama Canva Doc gitu. Satu aja bedanya. Ini tengok di ya. Nah, ini Google Doc. Saya on service Pop IG ya. Saya buat RPP di sini di Google Doc Canva. Bentar ya, masih loading. Enak di sini. Nah, ininya ada. Kita akan pilih. Nih, ininya ada. Gitu. Dia ada ininya. Nah, kalau di Google Doc, ini yang pakai ini di slide gitu. Nah, gitu. Ini jadi judul apa kita. Nah, kita ambil yang terakhir ya. Ini gambar-gambar nih kita enak ngambil aja di sini di fitur ajaib gitu ya. Bentar apa-apa sebentar sedikit aja biar termotivasi ya. Nah, ini kan saya mau buat materi. Kita mau buat materi senang aja. Nah, ini tanda tambah nih. Tanda tambah. Nah, Ibu mau cari apa? Di sini ada mau cari apa di sini. Tulisan ajaibnya di sini. Jadi ini mau cari soal, misalnya tulislah soal gitu ya. Langsung keluar ya. Tapi anak nggak bisa ikut ngedit ya? Kayak di Google Doc tadi. Ngirim-ngirim gitu. Bisa diedit. Untuk kita kirim bisa kita bagikan di sini. Anak bisa nulis ngedit juga di Canva Doc kita gitu, sama kayak Google Doc. Bisa, bisa Ibu. Asal ya, waktu membagi ini kita perhatikan Bu, akses edit dengan ini yang punya tautan gitu, sama. Ya, kesenangannya agak cepat Ibu. Cari gambar ya, sama lah. Cepat ya. Beda-beda tipis lah ya Bu Neng ya. Nah, ini banyak nih Bu. Iya. Oke, nanti terlalu bocor nanti nggak asik lagi ya Bu Neng. Iya, betul. Nantikan di pelatihan Canva Kang Dero dan Miss Dona dan di webinar ada khusus Canva Doc. Ya, terima kasih. Saya pikir Ibu Yus ini udah tadi di Canva Doc gitu. Terus saya salah baca. Ya Bu Yus, makasih. Makasih Bu Neng. Sama-sama. Semangat. Lagi yang angkat tangan. Udah semua yang angkat tangan, Wi? Udah semua kayaknya, Bun. Kang Dero udah masuk ya, Bu Neng? Udah, ya silakan. Sudah. Apakah ini sudah selesai? Ini saya mau nanya, Bu. Iya. Ya, sebentar. Silakan, nggak cukup waktu. Ya, Pak, silakan. Bisa nanya sebentar, Bu ya? Ya, Bu bisa. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya ingin tanyakan karena waktunya mepet juga tentang Google Doc tadi itu Bu. Kita bisa enggak nginfornya? Soalnya saya coba nginfor, misalnya ngimpor PDF gitu, masukkan ke Google Doc ini enggak bisa kita unggah, kita impor ke Google Doc gitu. Misalnya kita buat di Excel, misalnya di Word biasa misalnya kan. Kita buat misalnya refleksi atau umpan balik siswa misalnya kan, seperti itu kan ya. Misalnya habis waktu di kelas kita tidak bisa umpan balik, tapi kita buat nanti bisa di rumah kita bisa umpan balik siswa. Nah, di situ kita tidak bisa ngimpor misalnya dari Word itu atau dari PDF itu kita masukkan ke Google Doc itu. Saya coba tadi tidak bisa. PDF mau Bapak impor ke Google Doc? Iya. Atau Word aja. Bagusnya Word ke slide. juga. Pakai slide. Kalau PDF bagus. Ke slide Bapak import. Enggak, maksudnya Bu, langsung ke Google Doc-nya misalnya, nanti kan kita bisa share lagi dengan Google Doc ini, linknya kan kita share ke anak-anak gitu maksudnya. Jadi tanpa kita langsung ketik di Google Doc-nya langsung, tapi kita buat di luar Google Doc maksudnya. Bisa Bapak
buatnya di Word. Ya, Nanti di ada Word. pindahkan tuh Pak. Kebetulan saya pakai Betul. Chrome nih ya. Pakai Chrome jadi ngambil Word-nya ndak ada gitu. Bu Neng bisa contohkan Bu Neng? Oh ya, boleh. Ini dari ya. Jadi Bu Neng pakai laptop kan? Oke, saya izin share screen ya. Iya. Oh, ini Bu Yusfi masih jadi share screen, bisa di stop dulu. Iya, stop dulu. Ya, oke. Ya. Oke, saya pakai ini ya. akun belajar.id ya. Nah, jadi kalau misalnya dari PDF mau ke Google Doc, ada beberapa cara. PDF-nya itu diubah dulu ke Word. Ke Word itu bisa pakai ada beberapa cara itu ke Word lalu diunggah ke Google Doc atau dari PDF diekspor ke Word dulu, dari Word ke PDF. Saya contohkan yang tanpa aplikasi tambahan ya. Saya buka Word-nya. Oke, saya mohon izin share Word-nya. Saya coba. Oke, ya, di sini mencoba saya ini ya, misalnya tadinya Bapak dokumennya itu bukan Word tapi PDF ya, mungkin dapat dari teman atau dari sekolah, tapi mau diubah ke Google Doc. Sebentar ya, saya ubah dulu ke PDF-nya dulu. Maksud Bapak yang seperti itu kan, Pak? Ya, sebentar ya. Yang Nah, ini kan ini kan awal mulanya dari mulai PDF ya, Bapak. Mungkin dapat dari sekolah atau teman mau diubah ke Google Dokumen. Maka di sini ada dua cara merubah PDF ke Word dan langsung diunggah ke Google Dokumen pakai aplikasi lain, atau dari Word-nya sendiri ini diekspor dulu ke diubah dulu PDF ke Word baru diunggah. Ini caranya. Di sini ada insert, kemudian ini ada objek, kemudian ini take from file. Nah, kita cari tadi di mana PDF-nya yang mau diubah ke Word dulu. Nah, kita proses, klik OK. Nah, ini kan sudah dari PDF berubah jadi Word ya. Saya namai dulu, saya simpan dulu, saya save di yang tadi. Saya save di tempat yang sama. Ini akun belajar ya, saya save. Nah, ini udah Word. Lalu kita masuk ke ini Google Drive-nya. Nah, kita masuk ke Google Drive, klik aplikasi Google, lalu klik Google Drive. Itu kemudian, nah di sini misalnya saya mau memasukkan di folder AA baru ya, 00 baru. Nah, itu kemudian di sini saya unggah, klik baru. Kemudian tadi filenya yang tadi klik upload file, di filenya tadi di folder yang ini 00A. Nah, ini dalam bentuk Word ini diunggah ke Google Drive, klik akun belajar, lalu klik di sini open di bagian bawah. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada ini prosesnya. Nah, ini sudah upload selesai, tapi ini masih belum bisa dibuka dalam bentuk
Google Doc, masih Word ya. Maka caranya bagaimana? Ini tinggal klik titik 3 di bagian sini, itu tindakan. Nah, kemudian ini dibuka. Nah, ini kan ada buka dengan. Nah, buka dengan pilih Google Dokumen. Nah, ini kan sudah dalam wujud Google Dokumen. Nah, baru bisa dibagikan ke anak-anak kita untuk pembelajaran komunikatif interaktif ya. Nah, ini baru nih, jangan lupa ya peranan siapa saja yang memiliki link. Kemudian ini klik editor, lalu klik salin dan copy paste. Begitu Bapak Ibu caranya. Nah, ya, itu sudah jelas Bapak? Jelas Bu, soalnya tadi di situnya tadi saya yang kendalanya, kalau prosesnya sudah saya praktekkan, cuman pas di sini tadi yang terakhir ini open itu yang ternyata saya menggunakan impornya, ternyata kalau impornya itu nggak kebaca. Ternyata harus open with itu. Kalau proses yang memang. PDF put semua sudah di sini ya, buka dengan ini impornya open with atau buka dokumen. Iya, betul. Karena kalau diunggah itu masih kita harus buka dengan Google Dokumen. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, gimana Bunda Neng sama Bunda Espi? Masih ada pertanyaan dari rekan-rekan kita mengingat waktu? Bunda Sistriani? Oh, oke. Kayaknya sudah ya. Sudah itu tadi. Beri kesempatan ke Kang Dero aja. Ya. Kang Dero udah hadir? Ya, sudah ya Kang Dero. Silakan. Baiklah, Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini, luar biasa pertemuan kita di malam hari ini di ruang virtual ini. Kita akan mendengarkan motivator hebat kita, Kang Dedi Rohendi, DMPD yang kita kenal dengan Kang Dero, yang sangat luar biasa, pernah menjadi duta belajar Jawa Barat, pengajar praktek, bahkan fasilitator guru penggerak, memiliki karya tulis dan produk tutorial pembelajaran yang sangat banyak. Juga sama dengan Bunda Yuspia, Quizzes Super Trainer, Google Certified Trainer, dan juga memiliki prestasi dalam lomba-lomba Olimpiade Sains, guru fisika, dan juga lomba penulisan PTK. Nah, luar biasa sekali. Mari kita dengarkan motivator yang sangat hebat dari Kang Dero. Monggo, Kang Dero. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebentar. Saya mau ngepin diri saya. Oke. Baik, nih mohon maaf, tidak sedang mati lampu sebenarnya. Hanya lampu kamar saya nggak keurus, terlalu banyak online ini. Jadi mati dari tadi pagi, online belum selesai. Di sini juga ada beberapa sahabat CGP saya yang hadir. Terima kasih teman-teman. Kemudian juga barusan selesai mendampingi teman-teman mahasiswa di program praktisi mengajar untuk mengajar fisika termal kaitan dengan kampus Merdeka. Jadi tempatnya masih di sini, hanya bajunya yang ganti. Jadi saya sangat bersyukur hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak akan lama karena tadi udah ada yang time over. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini keren banget. Kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Dan tentu kita akan memilih yang lebih baik. Kita ingin berkolaborasi. Semangat dimensi profil pelajar Pancasila yang hari ini digaungkan oleh kementerian di platform apapun, endingnya salah satu dimensinya adalah tentang kolaborasi. Dan ciri dari kolaborasi itu adalah adanya empati dan peduli. Nah, hari ini 153 tadi sempat menembus angka itu, ini bukan hal yang bukan hal yang tanpa perjuangan dan tanpa kolaborasi. Tidak akan pernah terjadi di saat malam ini. Seharusnya teman-teman dalam keadaan tidur, mungkin dalam keadaan lenyeh-lenyeh, menonton tayangan televisi, scroll TikTok begitu ya, atau yang ada yang sedang harus menemani anaknya tertidur, ya melayani suaminya membuatkan kopi dan sebagainya. Nah, hari ini kita semua ada dalam ruangan ini tiada lain
semangatnya sama, semangatnya adalah untuk menghamba kepada peserta didik, meningkatkan kompetensi kita menjadi lebih baik. Dan saya sangat luar biasa tadi aktivitas yang dilakukan dalam room ini, keren banget. Frekuensi ini tidak akan terjadi manakala hati-hati kita tidak berpadu dalam satu bahtera kebaikan. Nah, hari ini kita sedang berada dalam rule of the rule of the game yang tepat gitu ya. Salah satunya kita ingin terus mengoptimalkan potensi kita untuk terus belajar dan belajar. Jadi kalau hari ini ditanya kenapa sih harus terus belajar? Emang nggak capek ya dari tadi pagi ngobrol terus ke siswa gitu ya, bertemu dengan sahabat, online lagi. Anda dapat apa dari online? Apa ada teman-teman di sini yang kemudian setelah beres Bunda Yusfiarni ini, Bu Wiwik, ya Bu Neng, teman-teman Canvalopers, dan sahabat semuanya tiba-tiba ada transferan masuk gitu? Tidak ada ya. Tapi kenapa mau hadir? Iya betul. Tapi kenapa mau hadir di sini? Nah inilah energi yang tidak dimiliki oleh mungkin teman-teman yang hari ini sedang dalam keadaan kondisi melamun aja capek gitu ya. Diam saja capek. Ya udah, kalau belajar dan melamun itu capek, mengapa kita tidak memilih aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kita? Yang mana? Ya belajar. Kenapa harus belajar? Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Berhenti belajar, berhenti kehidupan, berhenti peradaban. Nah, kita tidak mau mewariskan peradaban yang tidak baik untuk generasi emas kita ke depan. Nah, hari ini teman-teman hadir di tempat ini dalam rangka untuk mencetak dan mempersiapkan para siswa yang di kemudian hari akan menjadi pemuda, akan menjadi pemimpin untuk Indonesia Emas 2045. Nah, terima kasih teman-teman sekalian, nih para peserta Canvalopers yang hari ini hadir. Mungkin ada yang baru di sini, salam kenal untuk semuanya. Anda sudah berada di jalan kebaikan, Anda sudah berada di dalam wadah kebaikan. Nah ini teman-teman Canvalopers Nusantara ini hari ini dari Inhil, Indragiri Hilir dengan Bunda Yusfiarni, Bu Wik dan teman-teman. Nanti ini episodenya akan terus berulang, bergulir. Bola saljunya awalnya kecil, kemarin yang ikut hanya 30 misalkan, tapi alhamdulillah kemarin juga di atas 100, luar biasa banyak. Hari ini kita tetap konsisten dan istiqomah. Tapi sekali lagi, jangan larut dengan banyaknya anggota, jangan larut dengan banyaknya peserta, karena kita tidak mau seperti buih yang ada di samudera, banyak tapi tak berdaya, banyak tapi tak berkualitas. Kita ingin menjadi banyak tapi dahsyat. Kalaupun tidak banyak, yang penting kita dahsyat. Nah hari ini kolaborasi itu tidak diukur oleh banyak sedikitnya siapa yang ikut dalam bahtera kita. Tapi kolaborasi itu diukur dari sejauh mana empati dan peduli kita untuk menghasilkan karya terbaik dalam pembelajaran ke depannya. Jadi semangatnya, yuk terus belajar. Sampai kapan? Sampai berhenti kehidupan. Kenapa? Karena belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Dengan semangat apa kita bisa sukses bersama? Kita harus pastikan bahwa kalau kita bisa sukses, kita bisa mengangkasa, jangan sampai ada yang tersiksa. Kita bisa terbang, jangan sampai ada yang tumbang. Semangatnya sukses bersama. Dengan cara apa? Ini yang selalu kita jaga. Energi positif Canvalopers Nusantara ini yang membuat hari-hari kita menjadi berdaya dan berguna. Luar biasa untuk kita dan peserta didik kita. 6B. B yang pertama adalah belajar. Terus belajar. Kok kenapa ya hari-hari ini seneng banget gitu belajar ya? Ada nggak orang yang menikmati sensasi belajar itu seperti menikmati brownies, kue yang sangat lezat? Nyaman sekali. Ini ada apa ya? Kok nyaman sekali gitu belajar? Belajar bukan hanya tentang membaca buku, itu bagus, yes, keren begitu. Tapi belajar dari kehidupan tuh banyak hal yang bisa kita gali dan optimalkan. Belajar dengan kenapa tiba-tiba tadi siswa saya datang, kemudian tiba-tiba, Pak, saya mau memenuhi tugas-tugas saya. Loh, kamu kemana aja selama ini? Sudah 8 pertemuan dia Alfa dan tidak ada kabar. Tiba-tiba hadir. Pak, saya memenuhi. Kenapa? Ya karena saya mau dapat nilai. Apakah hanya sekedar nilai itu tertulis angka 100 atau dapat A? Saya tanya ke siswa saya dan saya ajak. Dengan pendekatan disiplin positif dan segitiga restitusi yang terdapat di modul guru penggerak dan juga di PMM, maka kita akan bertanya kepada siswa. Yuk, coba tanya. Kamu itu bukan hanya untuk memenuhi nilai yang ada di daftar nilai, tapi kamu hadir di sini untuk memenuhi nilai kebaikan yang ada dalam dirimu. Ada tidak ada Pak Guru, ada tidak ada orang lain, kamu tetap akan mengoptimalkan kebaikan dalam dirimu. Ada tanggung jawab, ada keberkahan, ada kedisiplinan yang harus terus dijaga dan dirawat. Nah itu keren banget teman-teman. Jadi hari ini sekali lagi terima kasih. Yang pertama adalah senantiasa untuk terus belajar. B yang kedua, ini terima kasih ya energinya dari teman-teman yang hari ini memberikan materi, yang mau belajar. Yang kedua adalah berkarya. Nah ini keren banget. Yuk, yang PMM-nya belum dibuka sama sekali, segera dibuka. Kang Dero sekarang sudah 12 sertifikat di PMM. Nah, saya ingat Bunda Yusfiarni, Bu Neng, waktu kita pertemuan pertama, sertifikat saya baru 1.
Dan waktu itu Bu Dwi yang nanti akan berbagi juga. 15. Ya, Bu Dwi sudah 13 atau 15. Apakah kita merasa tersaingi? Tidak, tapi kita ingin berkolaborasi. Bu Dwi share tips and triknya, bertanya kepada teman, kenapa bisa lolos validasi sertifikat IPMM? Caranya gimana? Kok saya itu dibalikin 3 kali yang topik Merdeka Belajar. Apa yang salah? Perasaan ini udah bagus, apa yang salah gitu? Ternyata bagus persepsi kita, kalau tidak menuruti aturan, ini tetap jadi salah. Makanya dikembalikan, minta diperbaiki dan sebagainya. Tapi dari situ saya bertekad, saya ingin membuktikan bahwa saya punya nilai diri, tanggung jawab, kegigihan, optimisme, dan kedisiplinan. Dan alhamdulillah tadi 2 hari yang lalu dapat 4 kiriman lagi. Dan hari ini sedang menggarap 5 lagi ke depan. Mudah-mudahan 30 topik sertifikat yang ada di sana, pelatihan mandiri itu bisa optimal kita peroleh. Nah teman-teman, energinya sama, kita saling menginspirasi, dibuka. Saya khawatir ke depan terkait dengan, karena PMM ini sudah luar biasa, nanti arusnya akan terus bergulir, pelatihan-pelatihan guru, ya nanti saya juga mendengar uji kom untuk teman-teman pengawas juga di situ, gitu ya, uji kom untuk teman-teman yang kenaikan jabatan fungsional juga di situ. Nah saya khawatir ini menjadi syarat ke depannya. Maka sebelum Bahtera itu melaju, pastikan bahwa kita sudah duduk di sana, dan sudah ada bagian dari Bahtera kebaikan itu. Dimanapun sama, energi kita adalah energi optimalisasi kebaikan. B yang ketiga adalah berbagi. Dari mana energi Bunda Yusfiarni hari ini mau berbagi? Dari mana energinya Bu Wiwik, Bu Neng, teman-teman Kanvalopers yang nanti akan tampil. Oh iya, kita juga mengundang sahabat-sahabat yang ada di sini, ya, yang hari ini hadir, tapi punya kompetensi dan keunikan, serta ingin berbagi. Kompetensi nantilah, semangatnya aja dulu ingin berbagi. Nanti bisa menghubungi Bunda Yusfiarni, bisa ke Bu Neng. Kang, saya tahu nih ilmu tentang coding. Saya terus terang, saya nggak tahu coding itu seperti apa. Kalau di sini ada, daftar ke Bu Neng. Kang, boleh nggak saya berbagi? Kang, sok. Tidak perlu ada labeling Kanvalopersnya juga nggak apa-apa. Saya nggak mau jadi Kanvalopers Nusantara, tapi saya mau berbagi, boleh. Syukur-syukur kalau mau, nggak ada ruginya ikut Bahtera ya, silakan saja ikut. Kang, saya mau berbagi tentang ini. Mungkin berbaginya kita, menurut kita sederhana, tapi bisa jadi itu bermakna bagi teman-teman kita yang ada mungkin di Maluku, ya, ada di Aceh, ada di Banten, ada di Jawa Barat, ada dimanapun. Kecil bagi kita, bisa jadi bermanfaat dan bermakna untuk sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah berkolaborasi. Berbagi, berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan. B yang kelima adalah bergembira. Nih, bergembira ya. Saya tadi hampir kehabisan suara nih. Jam 8:30 sudah selesai praktisi mengajar. Kalau di sini saya bicara sosial, tapi kalau di sana bicaranya matematis, bicaranya rumus, bicaranya konsep gitu. Jadi agak berat gitu ininya. Tapi ya teman-teman mahasiswa juga senang bisa berkolaborasi. Energinya adalah terus berkolaborasi. Jangan lupa untuk B yang kelima, bergembira, ceria, dan bahagia. Nah, energi itu yang akan kita tularkan kepada peserta didik kita. Menuntun peserta didik dengan kegembiraan, menuntun peserta didik dengan kebahagiaan. B yang keenam adalah yang paling penting adalah semangat untuk berkah. Siap menjadi guru-guru yang berkah, siap menjadi guru-guru yang mengoptimalisasi energi keberkahan untuk peserta didiknya. Harus siap, karena kita butuh tidak hanya cerdas, pintar, dan juara, tapi kita butuh guru-guru yang mengoptimalisasi energi keberkahan untuk kita implementasikan kepada siswa kita. Demikian yang bisa Kang Dero sampaikan. Semangat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, di sini kita tidak mengejar sertifikat, di sini kita mengejar wawasan. Kita bukan para pejuang sertifikat, kita adalah para pejuang kompetensi, wawasan, dan kemampuan. Tapi kalau nanti tiba-tiba Bu Neng dan Bunda Yusfiarni mencetak sertifikat, jadikan itu sebagai reward dan pemacu serta pemicu untuk kita terus mau belajar dan belajar. Dan satu lagi, simpan rekam jejak kebaikan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita suatu hari nanti fisiknya sudah tidak ada, tapi namanya juga tak bermakna. Fisiknya sudah tidak ada, namanya terkenang sepanjang masa. Sebagai para pelaku kebajikan, para pelaku kebaikan yang rekam jejaknya bisa dilihat di media sosialnya, auranya adalah aura positif kebaikan. Nama kita sudah tidak ada, tapi nama kita, fisik kita sudah tidak ada, tapi nama kita akan terkenang sepanjang masa. Usia boleh menjadi tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Semangat kita adalah semangat untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih dari Kang Dero. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kang Dero atas energi positif yang luar biasa. Semoga bisa tertular buat kami semua yang ada di sini. Begitu juga Bunda Yuspiarni, SPD, Guru SDN 001 Kemudi Muda, Kabupaten Indragiri Hilir, Ibu Eneng Fitriani. Terima kasih juga kepada rekan-rekan, sahabat hebat atas perhatiannya pada sesi Kanpaloper Nusantara sesi 2 ini. Semangat, tetap bahagia. Mari kita terus belajar dan terus hadir di Zoom berikutnya ya Bapak Ibu, jangan pernah merasa lelah dan menyerah. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesilapan dan salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng foto belum Bu Neng? Ya, boleh. Sebentar ya, saya ubah tata letaknya dulu. Ada Kang Iin. Ya Bu, ini baru nyala nih listriknya, alhamdulillah. Sehat ya Kang. Berbagi praktek baiknya, dikirim contohnya biar kita diverifikasi di PMM Pak. Ya, kita mulai foto ya. Saya izin ini ya, saya izin stop chatnya biar tidak mengganggu fotonya. Bu Neng sebentar, Bu Neng sebentar. Bu ya, Fitria, Bapak Fitria Berliansa, ada yang mau disampaikan? Ya. Oh ya, silakan. Sudah mic-nya sudah nyala ya Pak? Ya, silakan. Sudah. Tadi kan Pak Dero tadi ada menyampaikan tentang PMM Pak ya. Kan saya sering buka. Ini kan kita untuk praktek baiknya, aksi nyatanya Pak, kan selalu ada perbaikan. Jadi bisa enggak nanti share contoh-contohnya yang punya Pak Dero, nanti kita kan sesuaikan dengan apa yang praktek baik yang kita kerjakan gitu Pak. Soalnya kemarin juga saya ikut narasumber di Sinar Baik. Alhamdulillah lolos sampai tahap 2, tapi tahap 3-nya enggak lolos. Jadi di akurasi videonya itu aksi nyatanya mana yang masuk kriterianya itu Pak. Jadi boleh nanti berbagi misalnya tentang aksi nyata praktek baiknya untuk di PMM itu nanti Pak. Siap, mangga nanti minggu depan juga kita ada Bu Dewi, Bu Neng ya? Ya, minggu depan jadwalnya khusus aksi PMM. Betul. Semangat. Pokoknya setiap Jumat malam ya Pak Fitria ya. Ya. Terima kasih. Semangat, makanya jangan ya. Satu lagi ini saya terima kasih ya, di grup kita udah hampir 300, di grup komunitas di PMM juga hampir 300. Semangat, ajak teman-temannya untuk bergabung ke grup kita teman-teman. Insya Allah ini siap Kang. Jadi kebaikan untuk kita. Siap. Silakan Bu Neng. Oke, saya izin foto ya. Mungkin pakai apa? Pakai ini ya. Ya, boleh lah. Ya, 1, 2, 3. Sudah ya. Ya, terima kasih Pak Ibu telah bergabung. Sampai jumpa di webinar berikutnya yang tidak kalah menarik, yang tidak kalah berbobot, dan tidak kalah seru dengan narasumber yang super keren, super luar biasa, dan motivator kita yang luar biasa, Kang Denny Rohendi. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Iya, silakan Bapak Ibu. Ya. Dero semuanya pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bu Neng. Sami-sami. Selamat istirahat ya. Sama-sama Bu Neng, sehat-sehat terus ya. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Saya izin stop semuanya ya. Nanti saya share daftar hadir kembali di grup chat ya. Assalamualaikum. Keluar Bu Neng.